Nama saya Maya Sopa, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 6 SD Negeri Kebon Kacang, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi. Cepat, gerak. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini. Bagaimana? Kalian pada sehat semua? Sehat. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita membacakan doa. Silakan, doa dipimpin oleh salah satu. Silakan. Kami baca doa dimulai. Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu akan membaca kehadiran ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, jadi semuanya ada ya. Semua hadir, kita ada 19 orang dan alhamdulillah pada hari ini hadir semua. Kita akan menyanyikan lagu supaya bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita, rasa patriotisme kita. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Mulai 1, 2, 3. Terima kasih. Sekarang tadi kan kalian sedang sebelum pembelajaran kali ini tadi kalian belajar tentang apa? PJOK atau pendidikan jasmani dan olahraga atau biasa kita sebut dengan olahraga. Pembelajaran olahraga tentang kesehatan ya, tentang kesehatan bahwa tubuh kita itu memerlukan sekali kesehatan, harus sehat tubuh kita itu ya. Tubuh kita itu harus sehat. Terus sekarang Ibu punya pertanyaan. Bagaimana tugas pelajaran PJOK? Apa sudah kalian kerjakan? Sudah diselesaikan? Sudah. Alhamdulillah, berarti pembelajaran PJOK kalian sudah selesai. Sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia sama IPA ya. Sekarang tentang bahasa Indonesia sama IPA. Jadi IPA dengan bahasa Indonesia kan belajar. Kita akan belajar 2 mata pelajaran dijadikan 1. Jadi itu ditemakan. Jadi temanya adalah tentang adaptasi pada tumbuhan. Kita akan selanjutnya selain berolahraga, apa saja yang membuat tubuh kita supaya sehat? Selain kita olahraga, supaya tubuh kita sehat itu kita harus bagaimana? Vitamin. Harus minum vitamin. Apa lagi? Makan makanan yang bergizi. Terus apa lagi? Minum
Ibu punya banyak sekali tumbuhan. Ada misalkan di sekitar kita itu ada pohon apa? Bambu. Terus ada pohon pisang. Apalagi coba lihat teman-teman. Pohon mangga. Terus apa lagi? Pohon mangga banyak ya itu pohon-pohon. Jadi cara mereka itu cara tumbuhan beradaptasi itu bagaimana? Ciri-ciri dari tumbuhan yang kalian sebutkan tadi itu apa? Ya, jadi kita harus tahu kita akan mempelajarinya hari ini tentang ciri khusus pada tumbuhan, cara tumbuhan beradaptasi, cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kan tumbuhan itu ada yang hidup di darat, ada juga yang hidup di air. Kita akan membahas itu semua ya nanti dalam pembelajaran hari ini. Kita akan membahas itu dengan cara melakukan observasi, menganalisa, dan kalian akan membuat suatu produk dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan adik Simba. Ya, sudah hafal adik Simba itu apa? Coba apa? A-nya apa? Apa? D-nya apa? K-nya apa? S-nya apa? M-nya apa? B-nya adalah bagaimana? Jadi di sini ibu akan supaya kalian itu profil pelajar Pancasilanya terpatri dalam diri kalian, yaitu akan membentuk pribadi Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpikir kritis, mandiri dan kreatif. Terus untuk bahasa Indonesianya kalian akan membaca, menyimak, menulis, berbicara dan mempresentasikannya nanti ke depan setiap perwakilan dari kelompok kalian. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran peserta didik bagaimana hubungan saling ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik dapat mempengaruhi stabilitas suatu ekosistem dalam lingkungan sekitarnya. Itu adalah tentang yang capaian pendidikan bentuk pelajaran IPA. Dan untuk capaian pendidikan dan pelajaran bahasa Indonesianya, kalian mampu menganalisa, menggali, memaparkan, mengembangkan atau mempresentasikan suatu informasi yang ada dalam bacaan nanti dalam buku paket kalian ya. Nanti ibu akan memberikan buku paketnya. Selanjutnya, di sini ibu punya sebuah gambar. Coba kalian lihat gambar yang depan. Coba itu gambar apa? Pohon bambu. Siapa yang tahu ciri-ciri dari pohon bambu itu apa? Sing tarik atuh. Berdaun lebat. Terus apa lagi? Berwarna
pohon jati juga beradaptasi dengan cara menggugurkan daunnya. Tumbuh sebagian besar tumbuhnya di permukaan air. Coba eceng gondok itu seperti apa? Mengambang di air, betul nggak? Betul. Eceng gondok itu mengambang di air. Jadi akarnya kemana? Ke bawah atau ke atas? Bawah. Akarnya itu ke bawah. Coba. Terus selanjutnya dalam batang atau tangkainya daun muncul ke permukaan air. Jadi bukan terangkai daun eceng gondok itu atau tumbuhan eceng gondok itu akan mengapung di air. Terus selanjutnya adalah apa? Coba gambar apa? Gambar pakis ya, gambar pakis. Contoh tumbuhan hidrofit itu adalah contohnya ibu di sini punya pakis. Pakis tumbuh di daerah lembab. Jadi di rawa-rawa yang daerahnya lembab, yang banyak mengandung air. Kalau tadi eceng gondok hidupnya di air, kalau sekarang ini enggak di air tapi di daerah yang lembab, ya di daerah yang lembab. Seperti itu. Terus bagian-bagian akar dan batang daun batangnya pada umumnya tidak nampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau gulung. Tahu kan ini adalah coba tumbuhan apa itu? Lidah buaya. Lidah buaya. Kalian tahu tumbuhan lidah buaya seperti apa? Tahu. Cuma punya nggak di rumah? Punya. Bagus, berarti kalian sudah tahu. Coba ciri-cirinya lidah buaya itu seperti apa? Berlendir, betul. Apa lagi? Berduri, iya betul. Apa lagi? Tebal, ya. Batangnya tebal atau daunnya tebal. Jadi berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya juga panjang, itu seperti itu. Selanjutnya, coba apa yang mau kalian tanyakan? Silakan. Kira mau nanya apa? Boleh. Tentang yang tadi gambar yang tadi. Ayo, siapa yang mau tanya? Boleh? Kalau kalian nggak nanya, ibu aja deh yang nanya. Coba sebutkan apa saja yang tadi kalian lihat. Gambar apa saja yang kalian tadi lihat? Lidah buaya. Lagi. Lagi, ada sama lagi. Apa? Pohon eceng, apa lagi? Pohon bambu, ya, apa lagi? Pohon jati, apa lagi? Eceng gondok, pakis itu banyak. Ciri-cirinya kalian tahu. Coba mau nanya apa ciri-ciri dan ciri-ciri. Ciri-ciri dari eceng gondok apa? Hidup di air. Terus apa lagi? Daunnya mengambang atau hidupnya di air, mengambang di permukaan. Ya, betul. Terus sekarang misalkan ibu di sini punya bagaimana cara merawat tumbuhan? Siapa yang bisa menjawab? Bagaimana cara kita merawat tumbuhan? Punya tumbuhan di rumah kan? Punya. Bagaimana cara merawatnya? Siram. Sama lagi? Seru. Sama lagi? Semprot. Disemprot. Dikasih bukan ibu mau ngasih. Nah, ini ada bacaan, sebuah bacaan. Coba kalian buka di buku paket halaman 5. Silakan dibaca. Baca dulu ya. Bacanya jangan bersuara, hanya dibaca saja di dalam hati dan pahami. Silakan kalian baca. Coba dibaca. Sudah selesai membacanya? Sudah. Kalau kalian sudah selesai membacanya, ibu akan memberikan sebuah pertanyaan dari bacaan itu. Dari bacaan itu adalah tentang apa kalian membaca?
nambahnya. Satu orang satu, nanti supaya ada. Sudah? Sudah selesai semuanya? Sudah. Coba ibu tanya. Untuk siapa ya? Siapa yang mau kan? Jangan ditunjuk sama ibu. Tunjuk tangan siapa yang mau? Iya, boleh gerak apa? Mengapa daun teratai? Betul kan? Bagaimana bunga teratai bernapas? Bunga teratai. Udah jangan dijawab apa? Apa? Bagaimana bunga teratai bernapas? Coba. Ira membuat pertanyaan dari bacaan dan bacaan itu adalah bagaimana bunga teratai bisa bernapas? Siapa? Nah, ini temannya mau. Boleh baca apa? Bunga teratai bisa bernapas karena bunga teratai mempunyai batang berongga untuk bernapas. Iya, betul. Bunga teratai itu bisa bernapas karena mempunyai rongga pada batang untuk bernapas. Coba untuk kelompok dua ya. Untuk kelompok dua siapa yang sudah? Ayo. Ya, boleh. Siapa yang menciptakan bunga teratai? Iya, coba pertanyaan dari kelompok dua sangat baik sekali. Siapa yang menciptakan bunga teratai? Katanya, ayo siapa? Allah. Subhanahu wa ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa. Siapa ya yang menciptakan bunga teratai, yang menciptakan manusia, yang menciptakan makhluk hidup, makhluk tidak hidup, menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kita pasti bersyukur ya. Terus selanjutnya, kelompok mana lagi yang mau? Ini boleh, silakan. Apa? Bikin pertanyaan apa? Ayo. Mengapa teratai berwarna merah? Mengapa nama teratai bundar dan lebar? Ayo jawab. Iya, mau dijawab katanya. Siapa? Fungsinya dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Jadi fungsi dari daun teratai, mengapa daun teratai itu lebar, bundar, terus lebar? Jadi daun teratai bundar dan lebar itu fungsinya untuk menyerap sinar matahari atau cahaya matahari supaya lebih banyak. Untuk apa? Untuk fotosintesis. Betul, Ira. Selanjutnya, Ibu akan membagi kelompoknya. Membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ini kebetulan sudah dikelompokkan dari kemarin-kemarin. Emang belajarnya seperti ini. Sudah ada kelompoknya. Sekarang kelompoknya itu akan dibagi 3. Ini adalah kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kalian setelah kalian membagi kelompok, silakan kalian cari tahu atau mengobservasi tumbuhan apa saja yang ada di sekitar kita. Kalian mengobservasi tumbuhan apa saja yang ada di sekitar kita. Catat di buku catatan kalian buat nanti yang KBB-nya. Silakan lihat keluar, ada kan keluar? Silakan lihat keluar, boleh. Tapi jangan lama-lama keluarnya. Dilihat juga ada tuh di sebelah sana banyak tumbuhan itu. Kelihatan dari sini juga ada kelihatan tumbuhan. Silakan kalian tulis ya. Kalian akan mengobservasi tumbuhan. Ada di belakang juga itu telah ada tanaman. Silakan kalian tulis, lihat ke belakang ada. Ya, itu tanamannya. Silakan kalian tulis. Dari tumbuhan sudah dituliskan? Sudah. Kalau sudah dituliskan, Ibu akan membagikan LKPD. Jadi lembar kerja kalian. Ibu akan membuat masalah buat kalian. Ini masalahnya adalah kalian harus mengerjakan lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik LKPD dan memecahkan masalah-masalah yang telah kalian tulis tadi. Tadi kalian kan banyak tulis tumbuhannya banyak ditulis. Nanti kalian apa? Mengamatinya. Terus kalian tulisnya dalam LKPD. Silakan. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1 adalah kelompok visual ya. Terus yang kedua adalah kelompok
bebas. Kalian tonton ya. Tonton terus tulis apa yang pentingnya saja. Sama halnya dengan manusia. Tumbuhan juga melakukan adaptasi. Ini beberapa contoh tumbuhan beradaptasi. Yang pertama adalah pohon bambu. Ini apa namanya? Bagusnya warnanya. Karena kemampuannya itu kandungan hidrofik dapat dikendalikan dengan adanya Sudah selesai? Silakan kalau sudah selesai. Silakan duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing dan kalian siap untuk mempresentasikannya. Ya. Siapa yang mau duluan? Silakan ke depan. Oh, kalau main dulu jangan tanya. Kelompok siapa yang mau? Silakan. Enggak lah, kelompok satu aja dulu katanya. Kan kita ada nomor satu. Silakan, silakan ya. Dengarkan. Dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi. Nomor 1, Iya, kelompoknya. nama kelompok kami bernama Bunga Teratai. Nama ketua kelompok saya Haira Syarifah. Anggota kelompok nomor 1 ada Anggun, nomor 2 ada Nina, nomor 3 ada Nila, nomor 4 ada Sebi, nomor 5 ada Adi. Dan sekarang pertanyaan nomor 1, tuliskan jenis-jenis tumbuhan yang ada di dalam video. Nomor 1 ada pohon bambu, ada pohon jati, ada bunga ros dan manggis. Tuliskan ciri-ciri tumbuhan. Ciri-ciri pohon bambu berakar serabut, memiliki rongga di batangnya, memiliki ruas batang. Siapa? Siapa yang menciptakan bunga teratai? Yang menciptakan bunga teratai adalah Tuhan yang Maha Esa. Nomor 3
Waalaikumsalam. Terima kasih ya wakilnya dari perwakilan kelompok 2. Sekarang silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi. Nama kelompok kami adalah Bunga Melati. Nama ketua kelompok saya Saida Nafisah. Nama anggota kelompok 1 ada Ayu, 2 Ali, 3 Rizka, 4 Silvi, 5 Denis, 6 Reski. Tiga, pohon bambu, pohon jati, bunga ros, kaktus. 4, ciri-ciri pohon bambu, berakar, serabut, memiliki rongga di batangnya, memiliki luas tanah, sayur, timbun, tumbuh dalam bentuk sampai daunnya tumbuh sejalan hingga daun teratai dapat menguap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saida perwakilan dari kelompok 3. Sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan dari hasil diskusi. Hasil diskusi alhamdulillah nilainya kesimpulannya baik semua. Kalian sudah tahu, sudah paham bagaimana cara mengobservasi tumbuhan itu. Terus kalian sudah tahu bagaimana cara menganalisanya. Dan kalian juga sudah tahu dari ciri-ciri dari tumbuhan yang kalian untuk kelompok 1 atau kelompok visual tadi kalian melihat gambar-gambar kan yang ada dalam itu sudah dituliskan dengan lengkap sekali dan bagus sekali. Terus ada apa? Teks bacaan ya. Ada teks bacaan itu. Teks bacaan itu tentang adaptasi pada tumbuhan. Adaptasi pada tumbuhan tentang pohon apa tadi? Tumbuhan apa? Yang terakhir, yang nomor terakhir itu tumbuhan apa? Tumbuhan teratai. Kalian tadi sudah menyimak dan kalian harus menuliskan informasi penting yang ada dalam bacaan itu tentang pohon teratai tadi. Betul tadi ada tulis tentang pohon teratai, informasi pentingnya pohon teratai itu hidup di air, terus mempunyai daunnya lebar, batangnya yang berongga, banyak ya. Yang lainnya juga tadi sudah selesai. Terus kalian bisa membuat peta pikiran. Bagus sekali. Ibu sangat salut kepada kalian. Tenang untuk kita semua. Tunggu dulu ya Pak Pedenya. Makasih ya. Sekarang selanjutnya kita akan sedang meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Meningkatkan daya ingat dan koordinasi. Silakan berdiri. Ayo. mengidentifikasi masalahnya, terus mengobservasi tentang tumbuhan-tumbuhan. Coba kesimpulannya apa? Silakan. Silakan ya, kesimpulannya apa?
menciptakan kita? Dan yang menciptakan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu bersyukur bahwa kita masih diberi kesehatan. Kita perlu bersyukur bahwa kita diberi kesempurnaan. Kita bisa bersyukur bahwa kita masih bisa sekolah. Sedangkan anak-anak yang lain yang meratapi dirinya, dia mau sekolah tapi dia tidak bisa sekolah. Jadi kita masih harus bisa bersyukur, masih diberi umur yang panjang, masih diberi teman yang baik, masih diberi kesehatan. Jadi kita patut bersyukur. Kita harus mengingat siapa yang menciptakan kita. Kita harus mengingat kita asal dari mana. Ya, harus mengingat seperti itu. Terus selanjutnya adalah di sini juga ibu punya videonya, video tentang penguatan pembelajarannya. Ini adalah tentang penguatan pembelajaran. Silakan kalian lihat. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Tentang semangat belajar dan juga kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan dengan lingkungannya. Sudah tahu apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Cara beradaptasi tumbuhan terlihat dari ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu hidrofit, xerofit, dan halofit. Demikianlah pelajaran kita tentang adaptasi tumbuhan dan lingkungannya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Udah, itu adalah tentang penguatan materi dari pembelajaran kita hari ini ya. Pembelajaran hari ini yaitu tentang adaptasi pada tumbuhan. Kalian sudah pada mengerti ya? Sudah jelas? Sekarang selanjutnya pembelajaran kita sudah selesai. Tapi sebelum pembelajaran selesai, kita akan merefleksi pembelajaran yang tadi. Coba merefleksi bagaimana? Apakah kalian senang belajar hari ini? Bagian yang paling yang mana yang kalian senangi dari pembelajaran hari ini? Semuanya senang, benar, semuanya senang. Diskusinya senang tidak? Senang. Coba kalian, apakah ibu cara menyampaikan pembelajarannya terlalu cepat atau gimana? Enggak ya. Enggak perasaan ibu juga, udahlah. Itu adalah untuk merefleksinya. Terus sekarang kita berdiri untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Jadi silakan berdiri. Silakan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berperang untukmu. Tapi baca doa mulai. Sebelum kalian pulang, hati-hati di jalan, jangan sampai bersendau-gurau. Terus sampaikan salam ibu kepada orang tua kalian di rumah. Silakan untuk pulang dulu.